Pull! Oh! Ya! Baik. Oke, perkenalkan, nama saya Deslan Sombing, mahasiswa ITERA Prodi Program Studi Teknik Pertambangan dari angkatan 2023. Di mana tujuan saya buat video ini adalah sebagai tugas video implementasi untuk penjelasan hidrologi, di mana matkulnya adalah pengelolaan air tambang atau PAT. Oke, PBT ini disusun ataupun video ini dibuat oleh saya sendiri, Deslan Siombing, dengan NIM 123370066 kelas RD. Nah, apa itu hidrologi? Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi. Hidrologi adalah ilmu interdisipliner yang mencakup segala sesuatu, mulai dari air hujan di atmosfer, air di permukaan seperti sungai, danau, hingga air di dalam tanah atau yang disebut aquifer. Ilmu ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air, desain infrastruktur seperti bendungan dan drainase yang kita sering lihat di jalan maupun di pertambangan, kemudian di pertanian, serta untuk memprediksi dan memitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan. Yang kedua, siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau yang disebut siklus air adalah model konseptual yang menggambarkan sirkulasi air yang tidak pernah berhenti di bumi. Ini adalah proses fundamental yang menopang kehidupan. Secara esensial, bumi adalah sistem tertutup. Jumlah total air relatifnya tetap sama, namun wujud dan lokasinya terus berubah, jelas. Kemudian kedua, proses ini didukung oleh dua kekuatan utama. Pertama, energi matahari, yang dimana menyebabkan penguapan. Dan kemudian yang kedua, gaya gravitasi, yang dimana menarik air kembali ke bumi. Tiga, siklus ini tidak hanya menggerakkan air, akan tetapi juga memurnikan dan mendistribusikannya ke seluruh penjuru planet. Nah, tadi itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu ada 5. Yang pertama, evaporasi. Proses di mana air cair berubah menjadi uap air atau gas karena energi panas dari matahari. Lautan adalah kontributor terbesar, sekitar 90% evaporasi global. Proses serupa pada tanaman disebut transpirasi. Gabungan keduanya adalah evapotranspirasi. Kemudian ada namanya proses kondensasi, yang dimana saat uap air di atmosfer naik, suhunya mendingin. Uap tersebut berubah kembali menjadi titik-titik air kecil atau kristal es. Partikel-partikel ini berkumpul di sekitar debu atau garam di udara yang membentuk awan yang bisa kita lihat, yang awan di langit. Kemudian ada proses ketiga, presipitasi, di mana ketika awan sudah jenuh atau terlalu berat dengan titik air, gravitasi mengambil alih. Titik air bergabung menjadi lebih besar dan jatuh kembali ke bumi dalam berbagai bentuk, seperti hujan di daerah hangat atau salju dan hujan es jika suhu sangat dingin. Kemudian proses yang keempat, infiltrasi dan perkolasi. Sebagian air hujan yang tidak jatuh ke daratan tidak mengalir di permukaan. Oh jelas, betul. Tetapi meresap ke dalam tanah. Proses masuknya air ke tanah disebut infiltrasi. Air ini kemudian bergerak lebih dalam lagi atau disebut perkolasi untuk mengisi kembali cadangan air tanah atau disebut aquifer yang menjadi sumber air mata air, yang dimana sering kita sebut aqua tubuh, dimana sering jadi konsumsi untuk memenuhi lah sumber air pada manusia.
Kemudian yang kelima ada limpasan, disebut runoff. Air yang tidak meresap ke dalam tanah karena tanah sudah jenuh atau permukaannya kedap air seperti aspal akan mengalir di atas permukaan. Inilah yang disebut limpasan permukaan yang berkumpul pertama di parit, sungai, dan danau, dan akhirnya membawa air kembali ke lautan. Kemudian jenis-jenis hujan. Jenis hujan yang saya rekap di sini ada 3. Pertama, hujan orografis atau hujan gunung, kemudian hujan konvektif, dan ketiga hujan frontal. Nah, akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari hujan orografis atau hujan gunung. Hujan orografis atau hujan gunung terjadi ketika massa udara yang lembab dan hangat, biasanya dari laut, bergerak menuju pegunungan atau dataran tinggi. Sini dia, nih dari laut, nih titik panah merah, titik panah biru, titik panah merah. Udara tersebut dipaksa naik secara paksa oleh lereng gunung, menyebabkan mendingin secara drastis yang disebut pendinginan adiabatik. Kedua, saat mendingin, uap air berkondensasi, membentuk awan, dan turun sebagai hujan lebat di sisi lereng yang menghadap angin atau windward. Ini dia. Ini. Kemudian 3, sisi sebaliknya, leeward. Kalau tadi windward menghadap angin, maka leeward adalah daerah bayangan hujan atau membelakangi lah. Sisi sebaliknya atau leeward seringkali menjadi sangat kering karena udaranya telah kehilangan kelembapan dan dikenal sebagai daerah bayangan hujan. Nah, letaknya itu mana kursor saya? Nih di sini, Bu. Ini dia. Udara turun hangat dan lebih kering. Kemudian yang kedua adalah hujan konvektif. Hujan konvektif ini adalah jenis hujan yang umum terjadi di daerah tropis seperti negara kita, Indonesia, atau selama musim panas di daerah subtropis, di daerah Myanmar, terus Thailand. Tuh. Hujan konvektif ini disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi yang intensif oleh matahari. Biasanya sering terjadi pada siang hari. Kemudian yang kedua, udara di permukaan menjadi sangat panas, ringan, dan tidak stabil sehingga naik dengan cepat atau yang disebut proses konveksi ke atmosfer. Ketiga, di ketinggian udara mendingin membentuk awan cumulonimbus yang tinggi menjulang dan padat. Yang biasanya kita tahu ataupun yang saya tahu, awan cumulonimbus itu biasanya dia berwarna hitam, padat, besar, dan menjulang tinggi di langit. Kemudian hujan yang dihasilkan biasanya sangat lebat. Oh betul, dalam durasi singkat dan sering disertai guntur dan serta petir. Kemudian yang ketiga, hujan frontal. Biasanya terjadi di front, yaitu garis pertemuan antara dua massa udara yang memiliki suhu dan kepadatan yang berbeda, massa udara dingin dan massa udara hangat. Ini dia, udara panas dan udara dingin. Front dingin terjadi jika massa udara dingin yang padat bergerak cepat dan mendorong massa udara hangat naik secara paksa. Ini menyebabkan hujan deras dan badai. Nah, di sini misalkan nih kita tahu, jadi jika massa udara dingin yang padat bergerak cepat dan mendorong massa udara hangat naik ke frontal ataupun dipertemukan di awan, maka akan menyebabkan hujan berderas dan badai. Jadi inilah asal muasal jika terjadi hujan deras dan badai yang disebabkan oleh atau dihasilkan dari awan cumulonimbus. Nah, yang ketiga ada front hangat yang terjadi jika massa udara hangat yang lebih ringan bergerak dan naik perlahan di atas massa udara dingin. Ini dia. Ini biasanya akan menghasilkan hujan gerimis atau hujan ringan yang berlangsung lama. Jadi kalau terjadi hujan-hujan gerimis lah yang tidak terlalu deras, tapi dia
sering berlangsung lama dan ini cukup mengganggu juga. Itu adalah massa udara yang hangat, yang lebih ringan, bergerak perlahan naik ke atas, di atas massa udara dingin. Oke, lanjut di kesimpulan. Yang pertama, hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di bumi. Sangat krusial dan manajemen sumber daya air dan mitigasi bencana. 2. Siklus hidrologi. Betul, proses sirkulasi air yang konstan di sistem tertutup bumi, yang dimana didorong oleh matahari melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan lempasan atau runoff. Yang kemudian 3. Jenis hujan. 3 mekanisme utama pembentukan hujan adalah: yang pertama, hujan orografis, hujan konvektif, dan hujan frontal, yang dimana hujan orografis karena halangan gunung dan hujan konvektif terjadi karena pemanasan permukaan, dan yang ketiga, hujan frontal terjadi karena pertemuan dua massa udara yang berbeda. Nah, lanjut seksi terakhir atau slide terakhir. Saya Deslan Sombing dari kelas RD dengan NIM 1233706 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mau mendengar penjelasan saya dari awal sampai akhir tentang penjelasan hidrologi. Maaf kata jika saya menyebutkan banyak lisan kata ataupun kosakata yang salah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.